Assalamualaikum. Kembali lagi di Daily Sulika Eka. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin. Alhamdulillah hari ini aku bisa share video lagi. Video sederhana tentang kegiatanku sehari-hari. Hari ini kami mau geser-geser barang teman-teman. Karena sekarang itu setiap hari Sabtu dan Minggu kami kan berjualan. Jadi pengennya itu freezer yang ada di ruang deket TV atau di bawah tangga kami akan geser, disatukan atau didekatkan dengan kulkas dan rak piring ya teman-teman. Jadinya biar ngumpul jadi satu di sini. Karena kalau freezernya ada di ruang lain, saat kita mau ngambil dagangan atau ngambil es batu atau mungkin ngambil perlengkapan jualan kita itu mundar mandirnya itu terlalu jauh. Nah akhirnya aku dan Pak Su tuh sepakat supaya freezernya tuh dipindah ke dapur aja. Sebenarnya dapurku tuh kecil ya teman-teman, kelihatan dari sini ya, jadi ruangannya tuh nggak terlalu luas. Tapi karena memang freezernya itu sangat kita butuhkan ya, karena kita menyimpan perlengkapan jualan tuh ya seperti sosis, bakso, terus bumbu-bumbu seblak, bahkan pokoknya kayak yang sehari-hari kita masak itu stok-stok itu seperti ikan atau ayam tuh adanya di freezer. Karena kulkasku tuh freezernya juga kecil, kulkas zaman dulu ya teman-teman, jadinya untuk menyimpan barang-barang tuh kurang muat banyak, terus kondisinya juga udah kurang bagus, pendinginnya juga udah gimana ya, pokoknya kurang bagus. Kayak ditaruh sayuran aja itu udah nggak bisa bertahan lama ya, seringnya itu udah kayak mau busuk gitu. Nah makanya aku kalau nyimpen sayuran tuh nggak bisa nyetok lama teman-teman ya, paling 2 hari 3 hari harus cepet aku masak. Nah itu Pak Su tadi udah bongkar-bongkar lemari makan dan isinya tuh udah dikeluarkan semua. Nah karena aku tuh tadi keluar sebentar ya teman-teman, ini video tetap aku panteng nyalain, jadi Pak Su tuh aktivitas sendiri dan Pak Su itu nyariin aku, manggil-manggil, cuman aku karena posisinya lagi di warung ya. Nah setelah dari warung ternyata Pak Su tuh udah duduk di teras sambil istirahat, nyantai-nyantai dulu. Akhirnya aku terusin, aku geser-geser lemarinya karena isinya tuh udah diturunin, jadi udah nggak terlalu berat. Nah ini aku dorong-dorong aja. Nah ini nanti pengennya tuh apa ya teman-teman, aku pepetin ke tembok, tapi aku tuh kadang masih agak takut gitu ya, karena ini kan kaca semua, samping kiri kanan terus depan ini kaca semua. Jadi nanti aku minta tolong Pak Sutu untuk bikin paku, jadi untuk nyangkutin ya lemarinya tuh diikat belakangnya gitu supaya lebih kekar, tidak mudah goyang atau takutnya tuh ambruk ke depan. Karena emang ini lemari tua, tapi alhamdulillah teman-teman, kakakku dan adikku tuh udah berapa kali ganti lemari makan ya. Aku alhamdulillah ini dari bayinya si kakak Puspa, sedangkan kakak Puspa tuh umurnya udah 20 tahun, jadi lemari itu lebih kurangnya ya sekitar 20 tahun. Alhamdulillah banget, ini masih apa ya, dibilang melihat enggak sih, sebenarnya masih keker, tapi tuh enggak yang keker banget gitu teman-teman. Aku jadi kayak masih ada rasa takut gitu ya, takutnya nanti roboh atau gimana gitu. Sebenarnya enggak terlalu goyang. Nah setelah lemarinya menurut aku udah lebih aman dan ini udah nggak goyang sama sekali karena udah diikat Pak Su ya lewat paku yang di tembok, jadinya lebih keker. Kemudian aku kembalikan lagi barang-barang yang tadinya ada di dalam lemari, sekalian aku susun-susun supaya meja dapurku tuh nggak terlalu penuh ya, karena tadi tuh dikeluarkan Pak Su tuh meja dapur tuh bener-bener full isinya tuh barang-barang dari lemari.
Terus tadi yang bekas lemari atau yang tadi tempat lemari pertama itu sebelum digeser, nantinya itu kita mau tempatkan freezer box ya teman-teman, supaya semuanya tuh ngumpul di dapur dan aku berjualan itu nggak terlalu mondar-mandir gitu ya. Nah, jadi kalau udah ngumpul di sini tuh kita tinggal buka tutup aja. Nah, aku sambil beres-beres, aku mau sapa-sapa teman-teman. Apa kabar teman-teman? Semoga saat ini semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan yang sedang beraktivitas, saya ucapkan selamat beraktivitas. Yang sedang istirahat, selamat beristirahat. Dan mungkin ada yang sedang sakit, semoga segera disembuhkan dan diangkat penyakitnya. Kembali lagi ke video. Ini langsung aku bersihkan sekalian lemarinya ya teman-teman, supaya sekalian aja dikerjakan. Kadang tuh males banget ya kalau nggak pas lagi begini tuh, kayak mau bersih-bersih tuh kadang-kadang mager. Nah, setelah lemari tadi udah beres, isinya juga udah masuk semua, aku langsung menuju ke freezer. Nah, freezerku tuh ada di bawah tangga teman-teman, jadinya ini aku keluarkan semua supaya saat nanti digeser itu nggak terlalu berat, jadi bebannya tuh biar berkurang terus lebih ringan. Nah, di sini tuh banyak banget isinya ya teman-teman. Ini tuh ya perlengkapan jualan aku, karena menurut aku lebih awet, jadi aku harus simpennya tuh sebagian di freezer supaya kondisi bahan-bahan jualanku tuh nggak ada yang rusak dan tidak ada yang sampai basi. Nah, Pak Supun udah datang. Kemudian ini kita mau gotong ya, mau geser-geser. Sebenarnya ini berat banget, tapi ya gimana, berdua di rumah, terus anak-anak juga nggak ada di rumah, terpaksa kita geser-geser pelan-pelan. Ini tuh menurut aku benar-benar berat ya, sebenarnya ada rodanya, tapi karena lantainya memang harus bukan turun ya, freezernya tuh harus turun ke lantai yang agak bawah, itu yang agak susah kita mau turunin. Nah, sambil pelan-pelan, mudah-mudahan freezernya ini nggak sampai kebanting ya teman-teman. Aku tuh udah panik banget gimana cara ngangkatnya, terus di bawahnya tuh kayak ada besi gitu ya, kena tangan tuh agak sakit karena memang freezernya berat. Jadi aku tuh ambil elap. Dan akhirnya lolos juga sampai ke teras. Nah, di teras itu juga lantainya lebih, jadi naik turun gitu ya teman-teman, karena ruangan yang ada di dalam itu lebih pendek. Naik lagi ke teras, udah teras turun lagi ke teras bawah, jadinya bener-bener yang naik turun sampai penuh drama ya. Jadi dengan Pak Su tadi tuh kayak kita tuh agak ngeyel-ngeyelan gitu loh teman-teman. Jadi yang terpenting ya udahlah, udah bisa nyampe di teras bawah. Nah, kemudian di sini kita berbagi tugas. Pak Sutu menyiram bagian kembang es yang ada di freezer, yaitu dengan selang. Dan akhirnya udah selesai teman-teman. Aku udah bersihkan bagian dinding-dinding luarnya, terus dalamnya juga. Kemudian di sini aku lanjut bersihkan bagian lantai terasnya. Nah, kemudian aku kembali lagi ke dapur. Nah, di sini tuh masih super berantakan ya teman-teman. Nah, sekalian tadi tuh mindahin freezer, terus geser juga lemari makan. Di sini lanjut aku mau sekalian biar capek sekalian gitu ya, jadi nggak besok-besok lagi ribet lagi gitu.
aku sekalian di sini tuh kuras kulkas ya teman-teman. Aku bersihkan kulkas, tapi karena nunggu kembang esnya sampai habis. Nah, terus Pak Su juga di sini lagi mau bikin colokan untuk freezernya. Karena hari ini tuh pokoknya freezer terus kayak lemari semuanya tuh harus beres. Karena hari Sabtu besok tuh aku udah mulai berjualan lagi ya, jadinya besok-besok itu udah nggak geser-geser lagi. Dan untuk seterusnya tuh ya udah kayak gitu aja. Pokoknya menurut aku untuk saat ini udah termasuk yang ternyaman karena barangnya itu semuanya ada berdampingan ya teman-teman. Jadi antara freezer, kulkas, lemari makan, kompor, nah semuanya tuh menyatu karena aku tuh berjualannya aktivitasnya tuh di dapur ya, jadi semuanya ini ada keterkaitannya, jadi biar aku juga lebih nyaman. Nah ini kemudian aku susun lagi karena Pak Su tadi udah selesai bikin colokan dan udah dites, alhamdulillah freezernya udah nyala. Kemudian aku susun dan aku kembalikan bahan-bahan semuanya tuh aku rapih-rapihkan supaya nanti tuh waktu kita mencarinya tuh lebih mudah, tidak bongkar-bongkar terus. Nah aku tinggal nunggu kulkasnya teman-teman sampai bener-bener freezernya tuh bersih dari kembang es. Nah malesnya tuh kayak gitu ya teman-teman, karena ini memang kulkas jadul, kulkas zaman dulu, dan ini alhamdulillah tuh warisan dari adik ipar. Ya walaupun jelek-jelek kayak gini masih bisa dipakai walaupun dinginnya tuh udah nggak maksimal dan nggak normal ya, karena belum ada rezeki untuk beli yang baru. Aku tetap syukuri dan aku manfaatkan sebisa mungkin. Dan aku tadi udah sempat istirahat ya teman-teman, karena tadi nunggu Pak Sukan lama bikin colokan itu, dan masang paku di tembok itu sangat susah di tempat aku, harus pakai bor karena kalau dipaku tuh nggak kuat ya, temboknya tuh kuat gitu, jadi pakunya yang kalah. Dan aku tadi mandi dulu karena gerah banget, di luar itu bener-bener mendung tapi itu kayak ngelekep gitu bahasa Jawanya teman-teman. Nah nggak tahu apakah nanti sore itu hujan. Ini tuh pagi tadi tuh sekitar jam 9 aku mulai aktivitas. Nah ini sekarang udah mulai setengah 12 teman-teman, tidak terasa. Nah karena aku tuh udah buru-buru waktunya makan siang juga, Pak Su juga mau makan siang. Di sini aku ungkep bebek ya teman-teman, ini masih ada sisa bebek di freezer. Sebenarnya ini udah lama, aku ungkep aja terus aku pedesin dengan cabai, pokoknya kayak mirip rica-rica kayak gitulah. Nah tadi tuh bumbunya juga sar-sar di blender aja, langsung cemplung-cemplung. Udah kayak gitu aja teman-teman, yang penting buat makan siang itu ada. Nah lanjut di sini aku bersihkan lagi, dan kulkasnya tadi udah dalamnya udah aku rapihkan karena isinya cuman ada 2 kotak ya, nggak ada sayuran apapun. Aku juga belum belanja untuk sayuran, jadi kulkasnya ini bener-bener yang agak kosong ya teman-teman. Nah itu kelihatan. Untuk dalamnya udah aku nyalakan, udah agak dingin baru aku masukkan di rak-raknya. Dan ini enggak terlalu banyak barang, cuman ada berapa kotak ya, sedikit. Itu juga cuman tomat sama sawi buat jualan besok. Nah terus kemudian juga aku rapikan untuk atasnya. Nah di sini tuh aku kasih tanaman hidup yang dengan media tanam air ya teman-teman, supaya ada apa ya, sejuk-sejuknya gitu. Nah di atas lemari pun juga aku kasih bunga apa ya, imitasi. Aku tuh senang sebenarnya kalau rumah itu banyak tanaman, banyak bunga-bunga, walaupun kadang bukan bunga asli ya, tapi biar tampak bagus aja. Nah ini sebagian lagi ada barang-barang yang ketinggalan tadi yang di meja dapur, udah aku kembalikan di lemari. Terus untuk bahan-bahan seblak seperti kerupuk aku susunnya di atas lemari,
karena tempatnya pakai toples jadi lebih mudah disusun. Mungkin kalau dilihatnya menurut aku kurang rapih ya teman-teman, pengennya tuh di atas lemari tuh dikosongin, tapi karena memang aku waktunya apa ya belum sempet gitu teman-teman, karena besok tuh udah jualan. Jadi yang penting pokoknya freezer itu bisa pindah ke dapur aja udah alhamdulillah. Nah alhamdulillah teman-teman, ini tuh begini aja, perubahannya tuh nggak terlalu total ya, hanya sebisa mungkin. Pokoknya freezer, kulkas dan yang lain-lain tuh bisa ngumpul di sini. Dan ini colokannya pun bikinnya Pak Sutu ala kadarnya. Ini juga tadi tuh penuh perjuangan ya, karena dipaku tuh nggak bisa tembus, akhirnya pakai bor. Dan ini aku masih bingung mau naruh rak anduk nanti dipindah kemana, karena udah ditempatin lemari makan. Nah aku melihatin ke temen-temen ya isi freezerku tuh seperti apa. Nah ini tuh ada noda bekas lakban, tadi tuh udah aku gosok-gosok nggak bisa, besok mau aku akalin pakai cairan apa gitu. Nah ini isinya tuh nggak penuh ya teman-teman, tapi alhamdulillah aja buat menyimpan bahan-bahan dagangan tuh di sini cukup. Di sini ada ceker, ada mie, ada bakso, terus ada sosis, terus di bawah itu juga stok tulangan-tulangan ya atau kerongkong ayam. Nah ini teko-teko ini nanti buat bikin es teh itu besok kalau udah mulai. Terus ini juga ada telur, karena kemarin sore itu Pak Su minta dibawain seblak ke tempat kerjaan buat temennya, jadi telurnya tuh masih ada sisa. Terus di sini juga ada stok-stok bumbu, macam-macam bumbu giling ya teman-teman. Jadinya aku tuh kalau pengen bikin apa-apa nggak harus nyari dulu gitu ya. Dan yang di kotak-kotak bawah ini, di sini tuh ada potongan sosis, bakso, pokoknya perlengkapan-perlengkapan jualan tuh ada di sini semua. Nah teman-teman, cukup sekian dulu video kali ini, tunggu video berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, dan share ke media sosial teman-teman. Semoga kita semua sukses. Jangan lupa selalu bahagia dan bersyukur, ambil sisi positifnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.